Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Permata Suci dengan NIM 220635, kelas A1 PGSD 2022. Video ini dibuat untuk pelaksanaan UAS mata kuliah pengenalan dunia industri dengan dosen pengampu Bapak Deden Herdiana Altaftazani MPD. Baik, yang pertama ada sasaran penjualan atau sasaran produk. Sasaran produk ini saya sasarkan kepada seluruh kalangan, semua kalangan, mulai dari anak-anak, anak remaja, dewasa, juga orang tua, pecinta manis, dan juga yang menyukai puding. Semua kalangan dapat menikmati puding yang saya jual karena bebas dari bahan kimia dan juga halal tentunya. Tujuan saya menjual puding ini yaitu untuk membantu orang-orang yang kurang menyukai cake atau bolu ulang tahun sehingga bisa digantikan dengan puding ulang tahun yang saya buat. Selain itu, saya juga memiliki tujuan untuk orang-orang bisa membawa hantaran kepada rumah saudaranya atau keluarganya dengan puding ini. Tujuan lainnya yaitu jika sudah mulai terkenal atau mulai banyak dikenal orang lain, maka saya ingin menciptakan lapangan kerja untuk orang lain di sekitar saya. Strategi yang saya gunakan dalam penjualan ini, dalam bisnis industri ini, yaitu dengan cara memberikan inovasi-inovasi terbaru pada bentuk, pada rasa, dan juga pada kemasan atau packaging yang saya berikan kepada pelanggan. Ini adalah contoh packaging atau box yang saya gunakan saat ini untuk pudingnya. Biasanya pudingnya itu banyak bentuknya. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk dari puding yang saya jual. Ini udah ada happy birthday-nya. Jadi langsung aja dihias tengahnya, bisa menggunakan cherry atau bisa menggunakan karakter-karakter yang sangat banyak. Nah, selanjutnya ada yang polos seperti ini, biasa aja, tapi ini cukup best seller juga. Contoh pemakaiannya nanti saya simpan di samping saya. Selanjutnya, untuk yang besar masih ada lagi yang pakai ini. Seperti ini. Untuk ini biasanya saya hargai dengan harga 50.000 karena memiliki volume 1 liter dan juga dihias dengan cherry, coklat, batang, dan lainnya. Selanjutnya ada juga yang kecil-kecil seperti cetakan-cetakan ini yang saya gunakan. Contoh pemakaiannya akan saya simpan di atas sini. Strategi lainnya yaitu strategi dari segi pemasaran. Saya menggunakan teknologi sebagai alat untuk memasarkan dengan cara memasarkan melalui sosial media. Saya memanfaatkan sosial media untuk pemasaran puding yang saya jual ini. Saya sudah memiliki akun Instagram untuk puding saya ini yaitu parayaka.puding. Bisa dicek di Instagram. Juga saya membuat konten-konten video-video pakai mengemas seperti mengemas, lalu ada video-video cara membuat. Itu biasanya saya upload di TikTok pribadi saya. Untuk pemasaran lainnya saya biasanya memasarkan di Instagram dan juga WhatsApp saja. Saya juga ingin memberikan pelayanan serta pengalaman terbaik bagi pelanggan-pelanggan saya. Dan strategi lainnya yang ingin saya gunakan, yang ini belum saya wujudkan, tapi insya Allah untuk kedepannya saya akan mengajak kolaborasi atau berkolaborasi bersama akun-akun sosial media yang followersnya sudah lumayan banyak atau melakukan endorsement agar puding saya makin dikenal oleh masyarakat luas. Untuk metode itu sendiri saya menggunakan analisis SWOT terlebih dahulu. Saya meriset pasar terlebih dahulu dengan analisis SWOT seperti kekuatan, kelemahan, tantangan, dan juga saya juga mengembangkan menu-menu dengan menampilkan banyak topping sehingga akan menarik perhatian terlebih untuk perhatian anak-anak. Karena biasanya yang ulang tahun itu banyaknya anak-anak,
Untuk dewasa jarang, tapi tak jarang juga yang memesan untuk kedua orang tuanya atau misalnya untuk pasangannya, seperti itu. Metode ini saya juga menggunakan promosi dan juga pemasaran yang cukup menarik agar banyak pembeli yang berminat untuk membeli. Sumber daya yang diperlukan. Untuk sumber daya sendiri saya membutuhkan sumber daya manusia atau pekerja yang bisa bekerja untuk mengedit, lalu pemasaran, dan juga untuk membantu saya membuat puding tersebut. Namun untuk saat ini karena masih baru sekitar 6 bulan, saya masih bekerja sendiri, saya masih mengerjakan semuanya sendiri, mulai dari perencanaan, pemasaran, hingga pengantaran puding tersebut. Untuk sarana prasarana, saya sudah memiliki beberapa cetakan-cetakan seperti yang tadi ya, seperti ini. Lalu ini semua dicicil belinya. Kayak awalnya saya hanya membeli ini saja yang kecil-kecil. Lama kelamaan banyak yang request versi yang lebih besar, maka dari itu saya membeli. Untuk packagingnya juga saya membeli berbeda-beda agar terlihat menarik dan bisa pilih. Untuk anggaran yang diperlukan berkisar 500 hingga 2 juta rupiah. Tapi karena saya membelinya secara bertahap, jadi tidak terasa, bisa dicicil, seperti beli cetakannya dulu, beli bahan pudingnya dulu, jadi gak terlalu berat. Alhamdulillah, sekarang media sosial yang digunakan untuk penjualan puding ini sudah lumayan memiliki followers yang lumayan. Ada puluhan followers. Semoga semakin hari semakin meningkat followersnya dan juga semakin terkenal pudingnya. Indikator yang ingin saya capai yaitu meningkatnya hasil penjualan atau jumlah penjualan. Itu tentunya ingin saya tingkatkan. Selanjutnya juga ada ingin meningkatkan jumlah followers, juga pelanggan baru yang berdatangan, tercapainya target pendapatan, dan meningkatnya kepuasan pelanggan dan juga kualitas dari produk yang saya jualkan ini. Alhamdulillah, sampai sejauh ini saya telah mendapatkan banyak sekali pelanggan, dan saya senang saat ada pelanggan yang mend-DM saya dari sosial media Instagram pudingparayaka.puding ini, lalu memesan, padahal saya tidak mengenalnya, dan itu adalah hal yang saya senangi, hal yang saya banggakan, karena saya bisa menarik perhatian orang yang tidak saya kenal untuk membeli produk yang saya jual. Mungkin cukup sekian pemaparan dari bisnis industri yang telah saya jalankan selama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bisnismu dari kecil hingga menjadi terkenal. Dah.